Bab 811. 16 buah pola pemurnian. 1 jam berlalu, Erikin menghela napas dan beristirahat sebentar. Tidak bisa dilatih seperti ini terus. Erikin mengerutkan dahi dan menggeleng kepala. Pengalamanku memang sedang meningkat, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Mencoba pelan-pelan seperti ini, tidak tahu harus berapa lama baru bisa bertambah sebuah pola pemurnian. Festival Tianjiao sudah mau mulai. Jika sampai saat itu palu ribuan pukulan ini tidak bisa digunakan, kalau begitu maknanya menjadi kecil. Palu ribuan pukulan 13 buah pola pemurnian yang dibuat tetua hitam melayang di samping. Erikin mengambilnya, memahami dan berpikir dengan teliti. Teknik yang sangat misterius, mirip dengan formasi dan jimat, tetapi juga sedikit berbeda. Erikin sedang berpikir, pola pemurnian tidak dibuat sembarang, tetapi juga ada teknik dan caranya. Jika menganggap palu ribuan pukulan ini sebagai sebuah palu asli, kalau begitu cara membuatnya, membuat. Erikin berkata dengan suara pelan dan terus mencari tahu. Tiba-tiba, pikiran Erikin terlintas sebuah ide. Oh iya, benda ini jika dianggap sebagai benda yang dibuat, berarti buku langit tanpa kata bisa digunakan. Saat pikiran ini muncul, Erikin langsung menjadi sedikit heboh. Buku langit tanpa kata bisa membongkar segala pil mujarab, senjata sakti ataupun pupet di dunia ini, asal merupakan benda yang dibuat biarawan. Dia bisa menganalisisnya menjadi keadaan yang paling sempurna. Dan hasil yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam ingatan Erikin, seolah-olah Erikin mengalami ribuan kali percobaan, lalu berhasil pada akhirnya dan langsung menguasai. Jika benda ini bisa dianalisis oleh buku langit tanpa kata, berarti aku bisa dengan cepat menguasai dan melampaui cara membuat palu ribuan pukulan dari tetua hitam. Erikin menjilat-jilat sudut bibirnya yang agak kering, matanya terlintas sebuah kehebohan. Jika berhasil, dipikir saja sangat menegangkan. Tetapi jika berbuat sampai tingkat ini, harus menghancurkan palu ribuan pukulan tetua hitam. Dengan begitu, aku menjadi kehilangan benda referensi. Erikin memegang-megang palu ribuan pukulan ini dan berkata sambil mengatupkan gigi, bertaruh saja, aku tidak percaya buku langit tanpa kata tidak bisa membongkarnya. Erikin baru berkata dan langsung beraksi. Dia mengeluarkan pedang Qingtong, energi pedang melonjak keluar dan langsung mengenai palu ribuan pukulan. Setelah dilatih, pedang Qingtong yang menjadi lebih tajam 10 kali lipat lebih menebas, langsung membelah palu ribuan pukulan tetua hitam menjadi beberapa bagian. Kemudian, di bawah perhatian Erikin yang agak tegang, buku langit tanpa kata di dalam otak mendadak bergerak. Ada harapan. Erikin senang dan memanggil keluar buku langit tanpa kata. Halaman buku terbuka dan langsung menghisap beberapa bagian palu ribuan pukulan itu ke dalam. Tunggu saja, lihat buku langit tanpa kata memerlukan waktu berapa lama untuk bisa sepenuhnya membongkarnya. Setelah melakukan segala hal ini, Erikin menghela napas panjang, tetapi dia juga tidak membuang-buang waktu menunggu. Dia lanjut mengenal energi campuran latihan ini. Waktu 1 hari berlalu dengan sangat cepat. Saat Erikin menunggu sampai merasa tidak sabar, buku langit tanpa kata mengeluarkan cahaya. Sebuah aura keluar dan masuk ke dalam otak Erikin. Palu ribuan pukulan ternyata totalnya ada 36 buah pola pemurnian. Erikin melotot besar dan sangat terkejut. Tetua hitam membuat 13 buah pola pemurnian. Dia kira sudah mendekati batas, tetapi tak terduga setengahnya saja tidak sampai. Tetapi tingkatan kultivasi yang dibutuhkan di akhir terlalu tinggi, sekarang aku sama sekali tidak bisa mengharapkannya. Erikin menggeleng-geleng kepala dan langsung mencari jumlah pola pemurnian yang sesuai dengan keadaan dirinya sekarang. Buku langit tanpa kata bergerak sendiri. Sebuah cara membuat palu ribuan pukulan versi sederhana muncul. 16 buah pola pemurnian, boleh juga. Erikin mengangguk-angguk, ini adalah batasan sementara yang bisa dirinya gunakan.
Waktu yang tersisa adalah untuk membuat palu ribuan pukulan ini. Mata Erikin terlintas kegembiraan, dia mulai berlatih di udara. Proses ini sangat lambat, semakin banyak pola pemurnian, energi dan reiki yang perlu dimasukkan meningkat berdasarkan jumlahnya. Waktu 7 hari berlalu begitu saja. Tetua hitam dan tetua putih masih sedang bertapa. Hari pertama sapi tua masih melihat Erikin dengan penasaran, kemudian juga pergi tidur ke dalam tumpukan biji. Akhirnya berhasil. Erikin menghela napas panjang, wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Di hadapannya, mendadak melayang sebuah palu yang hitam, di sekelilingnya dikelilingi cahaya, kelihatannya sangat tidak biasa. Erikin mengulurkan tangan dan langsung menangkap palu ribuan pukulan ini, lalu dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan jurus. Dalam seketika, dari tumpukan biji, sebuah batu besar terbang kemari dan jatuh di bawah kakinya. Coba kekuatan palu ribuan pukulanku. Meskipun Erikin sangat percaya diri, tetapi tidak pernah menggunakan benda ini, dia juga merasa sedikit tidak yakin. Satu kali hantaman keras, permukaan batu tambang roh itu meledak dalam sekejap, kandungan lain yang jumlahnya banyak berubah menjadi abu. Yang tersisa pada akhirnya, ternyata hanya ada inti dari tambang roh yang seukuran telapak tangan. Erikin menangkap inti itu, meskipun benda ini tidak besar, tetapi aura dan cahaya yang dikeluarkan malah sangat murni. Ini seharusnya sudah berhasilkan, cari sapi tua untuk mencoba. Erikin teringat sapi tua, maka berjalan ke sana. Sapi tua masih sedang tidur nyenyak, suara dengkuran terus berbunyi, seperti tidak peduli sama sekali terhadap segala hal di sekitar. Setelah ragu sebentar, Erikin menepuk-nepuk sapi tua dengan pelan, tak terduga hewan ini ternyata tidak ada respon sama sekali. Tidurnya pulas sekali. Erikin tidak berdaya dan memperkuat tenaga, tetapi sapi tua masih tidak sadar sama sekali. Kali ini Erikin sudah kesal, dia langsung mengeluarkan pedang Kingtong. Aku tidak percaya, kamu masih tidak bisa bangun. Erikin maju dan menusuk di bokong sapi tua. Muo. Sapi tua yang sedang tidur pulas, mendadak merasa bokongnya sakit. Sepasang mata sapinya mendadak melotot besar, dia mendadak melompat dari atas tanah. Saat menoleh dan melihat pelakunya si Erikin, juga ada pedang yang dipegangnya, sapi tua sangat marah, sepasang tanduknya mengarah ke depan. Sudah berapa tahun, siapa yang berani memperlakukan dirinya seperti ini? Anak ini tidak tahu menghargai yang lebih tua, bagaimanapun dia harus memberinya pelajaran. Jangan menyerang, senior, aku datang mengantarkan makanan. Erikin terkejut, melihat sapi tua ingin menyerang kemari, dia langsung melempar batu permata ke arahnya. Sapi tua memiringkan kepala, melihat batu permata Erikin itu, dia tertegun terlebih dahulu, kemudian di dalam mata sapinya terlintas ketakjuban. Sejak sekte Wanlian dibasmi, dirinya sudah bertahun-tahun tidak pernah melihat batu permata tambang roh yang begitu murni. 1000 tahun, atau 10.000 tahun. Sapi tua dalam seketika lupa membalas Erikin, dia membuka mulut, menghisap dan langsung menelan batu permata ke dalam mulut. Saat mengunyah, dia merasakan rasa yang sangat indah dan sudah lama menghilang, sapi tua hampir meneteskan air mata. Dia menelan batu permata dalam beberapa kali kunyahan, lalu melihat ke Erikin. Kamu mendapat benda ini dari mana? Tanya dia. Senior, ternyata kamu bisa berbicara. Erikin terkejut. Omong kosong, sebelumnya aku hanya malas memedulikanmu. Sapi tua berkata sambil mendengus dengan angkuh, kamu memungut batu permata ini dari mana? Masih ada tidak? Berikan aku beberapa lagi. Senior kira aku pungut. Erikin sedikit terbisu. Masa kamu yang buat? Sapi tua hampir tertawa, bahkan tetua hitam juga tidak bisa membuat yang begitu murni. Tetapi sapi tua masih belum selesai berkata,
dia langsung melihat Erikin mengambil sebuah biji tambang roh, kemudian menghantamnya dengan palu. Di tengah ekspresinya yang tercengang, biji ini hancur dalam sekejap dan mengeluarkan batu permata yang murni dan bersih di dalamnya. Batu ini hampir sama persis dengan yang sebelumnya itu. Kamu. Sapi tua hampir tergigit lidah. Dia heboh sampai tidak bisa berkata. Ternyata Erikin tidak membohonginya. Batu permata ini benar-benar dia yang buat. Sapi tua merasa tercengang. Seluruh tubuhnya sampai agak gemetaran. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.